Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang pengaturan penempatan dan pengelompokan peserta didik yang beranggotakan Sandy Adi Pratama dan Sinta Fitria Dinastipin. Langsung saja, pengertian penempatan dan pengelompokan peserta didik. Menurut Ali Imron berpendapat bahwa pengelompokan atau grouping adalah pengelompokan peserta didik berdasarkan karakteristiknya. Demikian perlu digolongkan agar mereka berada dalam kondisi yang sama. Adanya kondisi yang sama ini bisa memudahkan pemberian layanan yang sama. Oleh karena itu, pengelompokan atau grouping ini biasa dengan istilah pengklasifikasian. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelompokan peserta didik adalah beberapa siswa dikelompokkan dalam satu kelompok belajar berdasarkan karakteristik yang sama untuk mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Pengelompokan peserta didik penting dan harus diperhatikan dengan baik karena pengelompokan akan berpengaruh terhadap proses berlangsungnya pembelajaran dan keberhasilan dari hasil belajar yang maksimal. Langsung saja ke urgensi pengelompokan dan penempatan peserta didik. Urgensi pengelompokan belajar siswa yaitu sangat penting dilakukan untuk berlangsungnya proses pembelajaran secara maksimal berdasarkan kemampuan siswa yang berada di dalam satu kelas. Menurut Ali Imron, pengelompokan atau biasa dikenal dengan grouping didasarkan atas pandangan bahwa di samping peserta didik tersebut mempunyai kesamaan juga mempunyai perbedaan. Kesamaan-kesamaan yang ada pada peserta didik melahirkan pemikiran penempatan pada kelompok yang sama, sementara perbedaan-perbedaan yang ada pada peserta didik melahirkan pengelompokan mereka yang berbeda. Oleh karena itu, pengelompokan peserta didik penting dan harus dilakukan dan harus diperhatikan dengan baik karena pengelompokan akan berpengaruh terhadap proses berlangsungnya pembelajaran dan keberhasilan dari hasil belajar yang maksimal. Selanjutnya, jenis pengelompokan dan penempatan peserta didik. Ada banyak jenis pengelompokan peserta didik yang dikemukakan oleh para ahli. Contohnya yang dikemukakan oleh Mijun mengemukakan dua jenis pengelompokan peserta didik. Yang pertama dinamai dengan ability grouping, sedangkan yang kedua dinamai subgrouping within the class. Yang dimaksud dengan ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam pengaturan sekolah, sedangkan subgrouping within the class adalah pengelompokan dalam peraturan kelas. Jadi sangat berbeda. Pengelompokan yang didasarkan atas kemampuan adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang pandai dan yang kurang pandai dikumpulkan pada yang kurang pandai. Sementara pengelompokan dalam setting kelas adalah suatu pengelompokan di mana peserta didik pada masing-masing kelas dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, pengelompokan dibagi menjadi dua, yaitu pengelompokan berdasarkan karakteristik dan pengelompokan berdasarkan realita pendidikan sekolah. Pengelompokan berdasarkan karakteristik yaitu pengelompokan berdasarkan minat, pengelompokan berdasarkan kebutuhan khusus, pengelompokan berdasarkan bergu, pengelompokan berdasarkan tutorial grouping, pengelompokan berdasarkan penelitian, dan yang terakhir pengelompokan kelas utuh. Yang selanjutnya berdasarkan realita pendidikan sekolah yaitu SD tanpa tingkat, pengelompokan kelas rangkap, pengelompokan kemajuan rangkap, penempatan sekelompok siswa pada seorang guru, dan yang terakhir pengelompokan berdasarkan kemampuan. Metode pengelompokan dan penetapan peserta didik. Metode ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama metode hierarki dan metode tidak hierarki. Yang pertama metode hierarki yang dimana hasil dari metode ini disajikan secara hierarki atau secara berjenjang. Sedangkan metode tidak hierarki, yakni metode yang digunakan untuk mengelompokkan data secara berskala besar.
Selanjutnya adalah teknik pengelompokan dan penetapan peserta didik. Nah, dalam teknik pengelompokan dan penetapan peserta didik ini terdapat berbagai macam teknik. Yang pertama, teknik pengelompokan 2 bagian. Yang selanjutnya teknik pengelompokan 3 bagian, teknik pengelompokan 4 bagian, teknik pengelompokan 5 bagian, dan terakhir adalah teknik pengelompokan 6 bagian. Selanjutnya adalah kelemahan dan kelebihan dalam pengelompokan penetapan peserta didik. Yang pertama mengenai kelemahan. Kelemahan terbagi menjadi 2. Yang pertama, tidak semua pihak setuju dengan pengelompokan peserta didik ini karena dianggap kurang efektif. Yang kedua, bagi peserta didik yang kemampuannya kurang akan dinilai sebagai siswa yang kurang pandai. Mengenai kelebihan terbagi menjadi 2. Yang pertama, fasilitas belajar-mengajar yang terpenuhi. Yang kedua, mempermudah guru dalam menerangkan materi. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.